يا رب قد ضاقت علي ملامحي. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Indrawan. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir lokal 1 semester 5. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu mutaradif dan apa itu mushtarak. Baik, kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai mutaradif. Jadi, apa sih mutaradif itu? Mutaradif adalah singkatnya ialah sinonim, yaitu beberapa kata yang memiliki makna yang sama. Kemudian contoh dari mutaradif sendiri yaitu seperti kata singa. Singa dalam bahasa Arab itu tuh memiliki beberapa kata. Salah satu contohnya seperti asad, kemudian sab'u, dan usama, yang merujuk kepada satu makna yaitu singa. Baik, kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sebab-sebab mutaradif. Yang pertama ialah sebab mutaradif itu karena banyaknya perpindahan lafaz dari lahjah Arab ke lahjah Quraisy. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah karena penulis mu'jam ini mengambil mufradat, sehingga mufradat tersebut tuh ada yang tidak digunakan dalam bahasa Quraisy. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penulis mu'jam ini tidak membedakan antara makna hakiki dan makna majazi. Yang keempat ialah perpindahan kata asing yang non-Arab, kata-kata asing yang non-Arab. Kemudian yang terakhir ialah karena adanya kesalahan penulisan buku klasik Arab, di mana pada masa itu tuh mungkin tulisan tersebut tuh tidak memiliki harokat, baris, dan tanda titik. Nah, itulah sebab-sebab mutaradif. Kita masuk kepada contoh mutaradif di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu saya ambil contoh seperti kata takut. Ini kata takut yang kami dapatkan di sini yaitu ada al-khosyah dan al-khauf. Jadi kan dua-duanya sama-sama takut tuh. Artinya kalau contoh daripada al-khosyah ini seperti pada surah Quran surah Fatir ayat 29, dan al-khauf itu seperti pada Quran surah An-Nahl ayat 50. Nah, di sini kan maknanya sama-sama takut tuh. Jadi apa sih beda keduanya itu? Jadi dari berbagai sumber yang kami dapat penjelasan mengenai al-khosyah dan al-khauf ini, al-khosyah ini ialah bentuk rasa takut yang diiringi dengan rasa ta'zim kita. Sedangkan al-khauf ialah takut karena kelemahan. Baik, kita lanjut kepada penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai mushtarak. Jadi mushtarak itu apa sih? Jadi mushtarak menurut Muhammad Abu Zahra dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya mushtarak ialah satu lafaz yang menunjukkan banyak makna. Namun meskipun demikian, karena memiliki banyak makna, kita tidak bisa semerta-merta mengartikannya kepada banyak makna tersebut, melainkan hanya mengartikannya kepada satu arti saja. Kemudian sebab-sebab mushtarak antara lain seperti karena perbedaan kabilah-kabilah Arab. Bisa saja penyebutan suatu kata di kabilah Arab A itu berbeda dengan kabilah Arab yang B. Nah, hal inilah kemudian yang menimbulkan mushtarak. Kemudian yang kedua ialah karena perkembangan perluasan makna suatu lafaz. Nah, itulah sebab-sebab dari mushtarak tersebut. Kita lanjut kepada contoh mushtarak di dalam Al-Quran. Jadi seperti yang ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak maka hendaknya menahan diri selama 3 kali quru'. Nah, yang menjadi fokus bahasan kita ialah mengenai kata quru' di sini. Kan quru' di sini itu diartikan dua makna. Yang pertama, arti yang pertama ialah masa haid, dan arti yang kedua ialah masa suci. Nah, inilah kemudian contoh daripada mushtarak. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai mutaradif dan mushtarak. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai wujuh wan nazair yang akan dibahas oleh saudara Muhammad Sayyidul Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak. Saya akan melanjutkan pembahasan pada materi kami di video ini, yaitu saya akan membahas tentang kaidah tafsir al-wujuh wan nazair.
Di sini saya akan mempermasalahkan yang pertama, apa itu pengertian dari kaidah tafsir al-wujuh wan nazair. Yang kedua, bagaimana kaidah al-wujuh wan nazair ini di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, yaitu makna yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an itu apa, yang termasuk ayat al-wujuh wan nazair. Jadi tetap tonton video kami. Baik, untuk mengawali pembahasan saya, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang, saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah tafsir al-wujuh wan nazair. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang kaidah tafsir, yaitu al-wujuh. Al-wujuh adalah menurut etimologi artinya sesuatu yang berada di depan. Kata al-wujuh ini merupakan bentuk jamak dari kata al-wajhu yang artinya wajah atau muka, atau bisa diartikan juga di depan. Menurut Dr. Quraisy Shihab, secara terminologi al-wujuh berarti suatu ayat atau kata yang sama sepenuhnya, baik sama dalam susunan huruf maupun sama dalam susunan bentuk yang ditemukan di berbagai redaksi ayat Al-Quran, tetapi memiliki makna yang beragam kandungan. Jadi dari penjelasan sebelumnya mengenai wujuh, pengertian wujuh, dapat kita simpulkan bahwa kaidah tafsir al-wujuh di dalam tafsir Al-Quran itu adalah suatu kata yang sama atau suatu ayat yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda-beda, beragam macamnya. Jadi kita tidak bisa memaknai dari satu ayat itu dengan satu makna. Kita lihat dulu bahwa apakah satu ayat itu memiliki banyak maknanya atau tunggal maknanya. Seperti itu. Kita ambil contoh saja kata ummah untuk mempermudah penjelasan kaidah wujuh. Nah, jadi kata ummah di dalam Al-Quran itu disebutkan berulang-ulang kali. Ada yang menyebutkan 52 kali kata ummah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh semisal kata ummah yang ada pada surat Al-Imran ayat 104 dan kata ummah yang ada pada surah An-Nisa ayat 23. Kata ummah, nah di sini kita kasih perlihatkan perbedaan kaidah wujuhnya. Jadi kata ummah yang ada pada surah Al-Imran 104 itu, di situ artinya adalah segolongan orang. Tetapi kata ummah yang ada pada surah An-Nisa ayat 23 ini artinya bukan segolongan orang, tetapi artinya adalah ibu. Jadi ummah di An-Nisa artinya ibu, ummah, kata ummah di dalam surah Al-Imran tadi artinya segolongan orang. Jadi itu cukup jelas bahwa satu kata itu kita tidak bisa memaknai dengan satu arti. Kita harus mencarinya lagi. Baik, setelah kita menjelaskan tentang kaidah al-wujuh tadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah an-nazair. Apa itu an-nazair? An-nazair merupakan bentuk jamak dari kata an-nazir yang artinya sama atau padan. Menurut Dr. Quraisy Shihab, dia menjelaskan tentang kaidah an-nazair. Menurutnya, kaidah an-nazair adalah makna bagi satu kata dalam satu ayat Al-Quran itu sama dengan makna ayat yang lainnya yang berada pada Al-Quran, walaupun lafaznya itu
berbeda bentuknya dan berbeda hurufnya. Nah, jadi dari pengertian ini kita dapat lihat bahwa an-nazair ini merupakan kebalikan dari kaidah al-wujuh yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Jika kaidah al-wujuh itu merupakan suatu kata yang bentuknya sama dalam susunan huruf dan bentuknya, kan tetapi maknanya yang berbeda. Nah, sedangkan kaidah an-nazair ini adalah walaupun bentuk katanya berbeda, tetapi dia memiliki makna yang sama, makna yang satu. Nah, coba kita ambil contoh untuk mempermudah pemahaman. Seperti kata basor dan insan. Kata basor dan insan ini kan memiliki dua bentuk dan dua huruf yang berbeda. Satunya basor, satunya insan. Tetapi dari dua ini memiliki makna yang sama, arti yang sama, yaitu sama-sama maknanya adalah manusia. Nah, itu kaidah an-nazair. Lebih lagi, seperti kita ambil contoh kata nur dan kata dia. Nah, kata nur dan dia ini kan berbeda katanya, tetapi dia memiliki makna yang sama, arti yang sama, yaitu sama-sama berartikan cahaya. Nah, itu yang disebut dengan kaidah an-nazair. Oke, baik. Setelah kita menjelaskan pada sebelumnya tadi mengenai pengertian kaidah al-wujuh wan nazair, di sini saya akan memberitahu bahwa ada satu ulama yang membuat kitab khusus membahas tentang kaidah ini. Ulama tersebut adalah Muqatil bin Sulaiman. Ia membuat suatu karya kitab yang namanya adalah Kitabul Wujuha wan Nazair fil Quran Al-Karim. Di dalam kitabnya ini sesuai dengan nama kitabnya, Wujuh wan Nazair. Jadi dia fokus kepada kaidah wujuh wan nazair yang ada pada Al-Quran. Ia juga menuturkan satu kalimat di dalam kitab tersebut. Ia menuturkan bahwa la yakuna rajulu faqiha kullu faqih. Tidak akan seseorang itu memahami Al-Quran hatta yara fil Quran wujuha katsirah, sampai ia mengetahui adanya beragam macam makna yang ada pada Al-Quran. Nah, dari kalimat ini ia menyuruh kita sebagai umat muslim agar paham atas kaidah ini, bahwa di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang memiliki makna yang banyak. Jadi kita tidak bisa memahami dengan satu makna saja. Agar apa? Agar pemahaman kita terhadap Al-Quran setelah memahami kaidah al-wujuh wan nazair ini tidak salah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل إيه يا